A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nawir qulubana bil iman wa nawir a'malina bil islam wa nawir ahlaqana bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana lahu sya'atan falam yuduh fala yaqrabanna musallana. Al-hadis. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabat sekalian, syukur kita panjatkan di kesempatan hari ini Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Dengan seluruh kenikmatan yang ada, mari kita gunakan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab kita kepada Allah, yaitu adalah ibadah. Dari perjalanan waktu yang seiring dengan kita berjalan, kemarin kita sudah ditempa di bulan Ramadan, artinya dibakar, dibina oleh Allah melalui seluruh apa yang diwajibkan dan disunahkan lewat kegiatan di bulan Ramadan, yang harapannya tentu keluar dari situ menjadi waladatuhu ummuh, seperti bayi yang lahir, maka masuk di bulan Syawal, artinya peningkatan. Mudah-mudahan seluruh apa yang sudah kita raih di bulan Ramadan kita tingkatkan di bulan Syawal. Bulan Syawal kita tingkatkan lalu masuk kepada bulan Zulqa'dah. Zul itu artinya pemilik, Qa'dah itu kedudukan, artinya kita dudukan kembali apa sebenarnya tugas tanggung jawab hidup kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita, apa yang harus kita kerjakan. Dan kita harus sadar setiap apa yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal absara wal fuadak kana lahu mas'ula. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Pasau patus alun, maka nanti kamu akan ditanya. Oleh karena itu, Zulqa'dah itu memiliki makna bagaimana kita mendudukkan kembali, menegaskan kembali, kalaulah kita keluar dari jalur apa yang menjadi tugas kehidupan kita, kita kembali dudukan. Seperti hanya kereta api tidak akan berjalan kecuali di dalam relnya. Manusia tidak akan hidup kecuali di dalam sistem kehidupannya, yang dalam hal ini ikan hidupnya di air, kereta api berjalan di atas rel, maka manusia hidup berjalan di atas apa yang disyariatkan oleh Allah, yaitu al-Islam. Masuk ke dalam Zulhijjah. Zulhijjah itu artinya pemilik, ya, hijjah. Hijjah itu menyengaja melakukan satu tindakan perbuatan yang ingin mencapai apa yang menjadi tujuannya, maka disinilah perlu adanya pembuktian dan juga pengorbanan. Ya, sahabat-sahabat sekalian, memaknai Zulhijjah artinya di sini kita teringat kepada satu kisah. Di dalamnya ada kisah yang agung yang kita kenal dengan diabadikan dengan Idul Adha, karena di situ ada satu kisah, yaitu Nabi Ibrahim. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim mendapatkan bala'um mubin, artinya ujian yang nyata, ujian yang berat. Zulhijjah sering disebut dengan Idul Adha. Id itu artinya kembali, Adha itu asal kata dari udhiyah. Udhiyah itu adalah sembelihan, artinya yang kita kenal dengan kurban. Makanya Idul Adha itu kembali kepada
sejarah kepada pengorbanan atau penyembelihan. Dalam hal ini kita diingatkan kepada kisah Nabi Ibrahim yang syarat dengan makna pengorbanan. Sahabat-sahabat sekalian, di dalam Al-Quran dikatakan katanya Nabi Ibrahim di saat itu sudah lama tidak dikarunia anak, kemudian Allah kabarkan di dalam ayatnya dikatakan fabasyarnahu bigulamin hamid, lalu aku akan kabar gembira dengan kehadiran seorang anak. Kemudian falamma balagha sa'yahu falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala si anaknya itu telah sampai, telah dewasa, telah balik, qala katanya Nabi Ibrahim kata, ya bunayya wahai anakku, inni arafil manam, aku ini melihatmu di dalam mimpiku, anni adbahuka, yaitu aku menyembelihmu, fangdur, coba perhatikan, mada taruh, apa yang menjadi pendapatmu? Qala, berkatalah siapa? Ismail, ya abati wahai bapakku, if'al, kerjakan, ma tu'marun, apa yang telah Allah perintahkan, satajiduni insyaallah minasyabirin, insyaallah mudah-mudahan engkau mendapatiku menjadi orang-orang yang sabar. Nah, itulah jawaban anak soleh. Dikala ada perintah dari orang tuanya, dia tidak melihat apa itu perintahnya dulu, tapi yang dilihat ini adalah satu tugas, artinya ini adalah satu kewajiban, menjalankan apa yang diperintahkan Allah melalui dalam hal ini adalah orang tuanya. Disitulah Nabi Ibrahim diuji, yaitu dengan kecintaannya kepada anaknya, diuji untuk disembelih oleh Allah. Makanya Allah memberikan penghargaan, ya, diabadikan kisah ini menjadi, dan kita rayakan pengorbanan beliau yaitu dengan Idul Adha. Ya. Falamma aslama wa talau lizabir, maka tatkala keduanya telah berserah diri, wa nadahu ayya Ibrahim, katanya Allah menyeru, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu, katanya, inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, dan ini adalah ujian yang besar. Wa qad fadaina bidifin, kemudian aku gantikan dengan seekor hewan yang besar. Wa tarakna alaihi fi akhirin, dan ini aku abadikan kepada akhirin, artinya umatnya akan datang. Nah, ini yang kita lakukan, yaitu adalah memperingati, ya, mengenang kembali sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim yang besar. Kita, Allah dijadikannya syariat, yaitu menyembelih hewan kurban dengan maksud adalah qarraba yuqarribu qurbanan, artinya mendekatkan diri kepada Allah, Idul kurban. Nah, sederhananya kalau kita ambil, ya, makna yang harus kita ambil dari Idul Kurban, sebagaimana Nabi Ibrahim dikatakan kata Allah, salamun ala Ibrahim, keselamatan atas Ibrahim, katanya, kadzalika najzil muhsinin, innahu min ibadil mu'minin, sesungguhnya engkau adalah hamba-hambaku. Jadi Allah sudah membuktikan, dan Nabi Ibrahim sudah membuktikan atas keimanannya kepada Allah dengan pengorbanan. Kalau kita ambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim, yang pertama dari sisi Idul Adha, artinya kita kembali kepada penyembelihan hewan kurban. Makanya Idul Adha itu artinya menyembelih hewan kurban. Dengan maksud apa? Dengan maksud qarraba yuqarribu qurbanan, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Apa nilai yang dimaksud di situ? Hikmahnya adalah menyembelih hewan kurban, dalam hal ini bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Di ayat lain Allah mengatakan Al-Hajj 37 bahwasanya aku tidak menerima daging dan darahmu, tapi yang aku terima adalah ketakwaan. Sahabat-sahabat sekalian, oleh karena itu mari kita jalankan syariatnya. Yang punya kelebihan harta dalam hal ini, silakan gunakan untuk berkurban. Wa in kana lahu sa'atan falam yudoh, barang siapa di antara kalian memiliki harta yang luas, rezeki yang mampu untuk membeli hewan kurban, falam yudoh, tapi tidak menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan engkau mendekati tempat sholat kami. Itu pesan Rasulullah. Hanya Abu Hanifah mengatakan
kurban itu wajib bagi yang mampu. Hikmah dibalik itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Artinya menyembelih hewan kurban secara syariat, secara hakikatnya adalah mari kita sembelih seluruh sifat-sifat kebinatangan, kehewanan yang ada dalam diri kita. Untuk apa? Untuk memastikan hajjah, maksud kita, yaitu adalah wa minan nasi may yasri nafsahu batigho amardotillah. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya semata untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengupayakan hewan kurban yang kita beli kemudian disembelih sebagai bentuk syariat ya, yang Allah tetapkan ya, menjalankan kewajiban berkurban sebagai salah satu zikrullah kepada Allah dengan mengenang sejarah Nabi Ibrahim yang begitu hebat. Lalu kita ambil hikmahnya dengan cara apa? Dengan cara kita mari kita sembelih seluruh sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita, sehingga maksud dan tujuan kita untuk meraih marhatillah itu bisa tercapai, bisa kita penuhi. Nah itu mungkin sekian dari hikmah Idul Adha dan pengorbanan. Mudah-mudahan hewan, akhwat, sahabat, saudara sekalian dimudahkan rezekinya oleh Allah sehingga mampu untuk melaksanakan syariat hewan kurban, dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan hidayah kepada kita sehingga kita termasuk orang-orang yang mampu mengambil hikmah melalui Idul Adha atau Idul Kurban. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.